Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ini anak abah dan kaum 16% ini ada gorengan baru. Yaps, apa itu? Pak Jokowi itu dinobatkan sebagai nominasi orang terkorup oleh institusi di luar negeri, yakni OCCRP atau OCCRP lah bahasa gaulnya seperti itu. Namun faktanya ini dibongkar habis-habisan oleh netizen di Indonesia ya. Itu adalah sebuah, kalau di Indonesia itu seperti LSM gitu ya. Dan ternyata itu berafiliasi, diduga ini berafiliasi dengan majalah di Indonesia yakni Tempo. Dan hal itu sudah ditanggapi oleh banyak orang. Seperti Bu Irma Suryani Caniago yang mewanti-wanti bahwa itu adalah provokasi dari pihak luar. Dan menurut Bu Irma ya, ini kan sebuah negara barat, itu tak suka sama Pak Jokowi karena apa? Ya karena program hilirisasi, tidak mau menjual bahan mentah nikel ke Uni Eropa. Oleh sebab itu Pak Jokowi diguncang dengan isu tersebut gitu loh ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Siapa sih organisasi OCCRP ini? Nah, ternyata dilansir dari Benpro, OCCRP ini didanai oleh Open Society Foundation milik George Soros, teman-teman. Dan tahukah kalian siapa lagi yang didanai oleh Soros di Indonesia? Iya, betul, Tempo Media yang memang sangat aktif mengkritik dan ya selalu menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya ya. Dan Jadi di dalam tahu, kan? profil OCCRP ini ya, mereka jelas mencantumkan partner publishing mereka di Indonesia adalah Tempo. Waduh, ternyata partner mereka ya, OCCRP dan Tempo, teman-teman. Nah, ini datanya ya. Ini data dari website OCCRP. Jadi kemungkinan besar data yang dipublish oleh OCCRP ini ya juga dari Tempo Media. Ya terkorup apa gitu. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Katanya Sabar Pak Jokowi. ya, ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun
yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Kenapa lu pada mention gue di berita ini? Pada nge-tag gue rame banget dah. Mau ngomongin masalah Jokowi dan OCCRP, udah kita bahasin. Kita mulai dari OCCRP-nya, karena ini semua ribut mulainya awal dari OCCRP. OCCRP itu adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP sendiri ini adalah sebuah NGO atau Non-Government Organization alias LSM. Ya, tau lah ya, kalau LSM tidak mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah, pasti ada donatur-donaturnya atau bagaimanapun caranya dia mendapatkan funding, ya kan, untuk bisa menjalankan NGO-nya. Dan di sini NGO ini bekerja sama media-media di negara-negara koresponden untuk bisa buat project-projectnya. Dan yang lucunya nih, kalau daripada OCCRP sendiri, ketika dia membuat sebuah project, ya kan, dia itu menentukannya bukan mengkajinya berdasarkan kajian ilmiah ataukah ada bukti-bukti, tapi melalui voting nih, untuk nentuin hasil dari projectnya mereka. Oh God, kalau misalnya seperti ini di medsos bisa voting berkali-kali dengan bot-bot banyak begitu, siapapun bisa jadi hasil pemenangnya kan. Gue ngeliatnya sih kalau OCCRP ini adalah salah satu NGO yang problematik. Kenapa? Karena gue ngeliat daripada track record-nya di 2016 tentang kejanggalan daripada hasil projectnya dia masalah dokumen Panama, dimana kita tahu bahwa ada bukti-bukti gitu bahwa si OCCRP ini adalah salah satu NGO yang punya korelasi dengan United States of America, dimana nih ya yang dijatoin ataupun yang di-up itu cuman lawan-lawannya Amerika aja atau negara-negara atau siapapun yang istilahnya tidak menguntungkan Amerika tadi, ya kan. Dan kalau kita mau lihat bahwa kan Amerika semasa pemerintahannya Pak Jokowi benar-benar tersingkirkan. Pak Jokowi lebih prefer untuk kerjasama sama China, dan ini benar-benar merugikan daripada si Amerika itu. Dan bukan cuma Pak Jokowi aja, saya rasa Pak Prabowo pun akan melakukan hal yang sama. Ya iyalah, jelas siapapun yang bisa lebih menguntungkan negara kita itu akan lebih dipilih dibandingkan yang hanya menggerus kekayaan alam negara kita, dan itu dikasihin terus. Dan kalau kita ngomong masalah seorang Jokowi, kalau memang benar dia ada ngelakuin korupsi dan itu adalah alasan dia jadi most corruption leader, pegang omongan gue ya, gue akan teriak paling kenceng nih untuk ngomongin hukum Jokowi seberat-beratnya. Andai kata kalau misalnya benar-benar ada bukti yang bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang melakukan korupsi dengan luar biasa atau mungkin bahkan korupsi kecil pun aja dihukum aja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau jatuhnya hanya sekedar omong-omong dan voting nggak jelas, ya ini namanya kan fitnah ya. Pantas aja sih Pak Jokowi ngomong ini adalah suatu hal yang kecil. Jadi ya udahlah, marilah kita para orang-orang di Indonesia yang masih punya akal yang sehat gitu ya, jangan sampai mau dipecah belah sama media asing atau organisasi asing
yang sebenarnya itu tujuannya untuk apa? Tahu untuk apa? Untuk menguntungkan diri mereka dengan cara menghancurkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri kita ini. Jadi marilah kita belajar untuk pintar.